Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Miss Merit dalam materi Sistem Gerak Manusia bagian kedua. Tujuan pembelajaran hari ini masih sama seperti minggu lalu. Memahami gerak pada manusia, menjelaskan struktur dan fungsi rangka, otot, dan sendi. Kemudian yang terakhir, upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Nah, Miss ulang sedikit. Pada sistem gerak manusia dibagi menjadi alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif dibagi lagi menjadi tulang, rangka, dan sendi. Dan untuk alat gerak aktif dibagi menjadi otot. Minggu lalu kita sudah belajar tentang tulang dan rangka. Sehingga minggu ini kita akan membahas tentang sendi dan otot. Langsung kita mulai ke materi sendi. Ya, sendi adalah hubungan antar tulang. Kalau kemarin kita belajar tentang tulang, kemudian kumpulan tulang yang disebut dengan rangka. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar tulangnya. Bisa kita sebut sebagai artikulasi atau persendian. Nah, di sini bisa dilihat sendi dibagi menjadi sendi mati, kaku, dan sendi gerak berdasarkan ada tidaknya gerakan. Sendi gerak ini dibagi lagi menjadi sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi engsel. Nah, kita akan membahas jenis sendi berdasarkan ada tidaknya gerakan. Tadi ada sendi mati, kaku, dan gerak, atau nama lainnya sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Kalau sinartrosis artinya sendi mati, yang merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Contohnya pada tulang kerangka, tulang tengkorak. Nah, ini tulang tengkorak adalah sendi mati. Kemudian amfiartrosis yaitu sendi kaku yang merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago atau tulang rawan sehingga memungkinkan gerakan yang terbatas. Jadi ada gerakan tapi hanya sedikit saja, terbatas sekali. Nah, contohnya di mana? Pada tulang dada dan tulang rusuk ketika bernafas akan mengembang dan mengempis hanya sedikit saja. Kemudian pada ruas tulang belakang ketika kita membungkuk atau berbengkok. Kemudian yang terakhir ada diartrosis yaitu sendi gerak yang merupakan hubungan antar tulang yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat sehingga dapat bergerak dengan bebas. Diartrosis atau sendi gerak dibagi lagi menjadi sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi engsel. Nah, ini gambarnya. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan untuk gerakan memutar. Yaitu misalnya nih pada tulang atlas dan tulang aksis. Ini tulang aksis, ini yang kepalanya ini tulang atlas. Sehingga kita dapat menengok ke kanan dan ke kiri. Gerakannya memutar. Nih, berputar pada porosnya bisa dilihat di sini. Sendi putar, kemudian sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan kita untuk bergerak ke segala arah. Jadi ada kapnya, kemudian ada bonggol sendinya. Nah, gerakannya ke segala arah, depan, kanan, kiri, belakang. Contohnya pada sendi di tulang paha atas dan tulang gelang panggul. Kemudian di sini ada sendi pelana, yaitu sendi yang memungkinkan untuk gerak ke dua arah. Contohnya pada sendi di ruas ibu jari. Nih, sendi pelana karena bentuknya seperti pelana kuda. Kemudian yang terakhir ada sendi engsel, seperti namanya, seperti engsel pintu gerakannya. Yaitu sendi yang memungkinkan untuk gerakan ke satu arah saja. Nah, ini pergerakannya seperti ini. Jadi ada sendi putar yang gerakannya memutar, sendi peluru yang ke segala arah, sendi pelana ke dua arah, dan sendi engsel ke satu arah saja. Selanjutnya otot. Otot adalah alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi. Maksudnya gimana? Nah, kita lihat dulu nih ciri-ciri otot, yaitu kontraktilitas,
ekstensibilitas, dan elastisitas. Kontrakbilitas adalah kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula. Kemudian ekstensibilitas adalah kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula. Dan terakhir, elastisitas. Setelah memendek dan memanjang, elastisitas yaitu kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Nah, alat gerak aktif tuh maksudnya gimana sih nih? Di sini bisa kita lihat ototnya memanjang dan memendek atau kembali ke seperti semula, berkontraksi. Karena otot berkontraksi, maka rangka yang dilekatkan oleh otot akan bergerak seperti ini. Jadi rangka adalah bagian tubuh yang digerakkan oleh otot sehingga disebut alat gerak pasif. Selanjutnya, jenis-jenis otot ada 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, otot lurik disebut sebagai otot rangka karena letaknya pada rangka manusia menempel. Kemudian bentuknya silindris dengan inti di tepi, kemudian memiliki lurik. Ini lurik garis-garis gelap terang dan bekerja secara sadar. Contohnya ketika kita ingin berjalan, yang digunakan adalah otot lurik. Kita memerintah otot untuk melakukan gerakan pada kaki. Nah, kemudian di sini ada otot polos. Otot polos terletak pada organ dalam tubuh. Contohnya pada usus, pada hati, lambung. Nah, bekerjanya secara tak sadar. Atau nama lainnya adalah otonom. Bentuknya bergelendong, ujungnya meruncing dengan satu inti di tengah. Kemudian otot jantung, letaknya di jantung seperti namanya. Bentuknya serabut lurik bercabang dengan inti banyak yang letaknya di tengah. Bekerja secara tak sadar juga. Selanjutnya sifat kerja otot, ada antagonis dan sinergis. Kalau antagonis artinya berlawanan, sinergis artinya bekerja sama. Yang antagonis ini, jadi bekerjanya ini ada yang refleksi, ada yang kontraksi. Jadi ada yang memanjang, ada yang memendek. Gerakannya ada di fleksi dan ekstensi, abduksi, adduksi, pronasi, supinasi, depresi, elevasi. Jadi 4 gerakan ini adalah 4 gerakan yang saling berlawanan untuk mengerjakan satu kegiatan. Ini contoh-contohnya saja. Kemudian lanjut. Fungsi otot bagi manusia yang pertama sebagai alat gerak aktif, kemudian sebagai penyusun organ tubuh, ketiga menstabilkan sendi, yang keempat menghasilkan panas. Ini yang kedua coba dilihat sebagai penyusun organ tubuh. Jadi kalau dilihat ada daging, yang kita sebut daging sebenarnya adalah otot. Kemudian menstabilkan sendi dan menghasilkan panas. Nah, kelainan pada sistem gerak sebenarnya ada banyak. Yang ditampilkan hanya kelainan pada rangka. Itu ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Lordosis adalah kelainan pada tulang belakang yang membusung, maju ke depan sehingga badannya terlihat membusung. Kemudian kifosis menunduk, jadi seperti membongkok. Kemudian skoliosis bentuknya seperti huruf S. Nah, upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia, yang pertama kita mengkonsumsi makanan cukup gizi, terutama protein, vitamin D, kalsium, dan air. Kemudian melakukan olahraga secara rutin, kemudian duduk dengan kaki lurus dan posisi kaki lebih tinggi dari pantat ketika berolahraga. Setelah berolahraga cukup istirahat dan sikap tubuh yang baik. Nah, setelah materi ini ada tugas sedikit. Ya, silakan kerjakan halaman 27 bagian B di buku paket IPA kelas 8, hasilnya difoto kemudian kirim ke WhatsApp Miss Merit. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.